Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berulang tahun, lalu teman-teman, saudara, sahabat yang sayang sama kita mengucapkan selamat ulang tahun, semoga diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan semoga semakin bijaksana. Jadi ada teman ketika pernah mengatakan itu, semoga semakin bijaksana, lalu kita tersadar, oh iya ya, ternyata di usia yang sekarang ini, saya sudah semakin tua, dan memang tua itu adalah angka, tapi ketika teman mengatakan semoga semakin bijaksana, berarti ada harapan bahwa di usia itu kita harus semakin bijak dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata seorang Salomo, seorang raja, ketika dia datang memberikan persembahannya, lalu dia bermimpi dan bertemu dengan Allah, dan Allah mengatakan, apa yang kamu minta? Salomo itu minta hikmat. Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta uang yang banyak, tapi yang diminta Salomo itu adalah hikmat. Beda dengan raja-raja yang lain yang mau memperluas kekuasaannya. Tapi Salomo, dia meminta hikmat dari Tuhan, dan itu terbukti, saudara. Terbukti ketika dia menyelesaikan perkara dua orang perempuan yang bertengkar, memperebutkan seorang bayi, lalu Salomo menyelesaikan persoalan itu dengan arif dan bijaksana. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dari Tuhan itu merupakan satu hal yang luar biasa, yang menyadarkan kita bahwasanya Tuhanlah pemberi hikmat yang sejati. Ketika kita tahu Tuhan adalah pemberi hikmat yang sejati, maka saudara, kita akan mau meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya hikmat dari Tuhan yang akan memberikan kita pemahaman untuk bijak menimbang segala perkara di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mampu membedakan ini yang baik, ini yang enggak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa guna hidup saya? Ya, saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga saya hidup untuk orang lain. Saya sudah diciptakan Tuhan, berarti ada tujuan yang Tuhan inginkan dari saya. Mari, itu yang menjadi pemikiran kita. Ketika kita punya hikmat dari Tuhan, maka kita akan benar-benar mau hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, Salomo sadar bahwa di usianya yang sangat muda menjadi seorang raja, dia belum mampu untuk memimpin bangsa yang besar itu, bangsa Israel.
Makanya dia datang ke hadapan Tuhan, dia meminta hikmat dari Tuhan. Agar dia boleh mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang bijak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan orang lain. Ini saudara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sehari-hari saya sering dengar orang ngeluh, gimana masa pandemi ini, keuangan morat-marit, ya nggak ada uang, begini segala macam, muncul keluhan-keluhan. Begitu ada keluaran merek mobil terbaru, dia satu duluan yang inden. Ironis kan? Ngomong gak ada uang, ini begini segala macam, begitu ada keluaran mobil terbaru, produk mobil terbaru, dia duluan satu yang inden. Ya, kita gak ngerti. Banyak orang, saya takut dengan situasi pandemi ini, saya takut ibadah, saya takut ke gereja, saya takut kemana-mana. Ada saudaranya pesta kondangan adat, atau pergi ngajak ke pantai, ke mall, anak 12 tahun ke bawah udah bisa nge-mall. Langsung tuh duluan ke mall. Ya, mari minta hikmat dari Tuhan saudara, supaya kita boleh menimbang perkara mana yang baik, mana yang tidak. Apa yang terbaik yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen? Itu tadi dikatakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Supaya kita punya pemahaman. Punya pemahaman, ini yang harus saya lakukan. Mari sebagai orang Kristen, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mintalah selalu hikmat dari Tuhan. Tetaplah hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, supaya kita boleh lagi menjadi pribadi yang mampu memperkatakan, mempersaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memampukan saudara, memampukan kita semuanya, agar boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami, memberikan kami kesatuan hati untuk mau dengan kerendahan hati dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu semakin mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih arif dalam menimbang segala perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui semua yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh lagi melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah terang kasih-Mu yang menuntun kami, membimbing kami untuk semakin mengenal Engkau, untuk semakin mencintai Engkau, dan kasih-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semua itu menyukakan Engkau, dan kami boleh menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa agar Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupan para jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, lemah, tak berdaya. Tuhan yang menjamahnya, Tuhan yang memberikan dia pengharapan, memberikannya
kekuatan agar dia boleh berjuang melawan segala sakit penyakitnya. Biarlah melalui pengobatan, makanan, minuman yang diberikan oleh para dokter, semuanya itu dia imani, dia yakini boleh membuang segala sakit penyakitnya, dan kuasa Tuhan yang luar biasa akan memberikannya kesembuhan, dan dia boleh bersorak-sorai mempersaksikan anugerah kuasa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan bagi tiap-tiap keluarga, agar Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupan tiap-tiap kaum bapak, agar mereka benar-benar mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang telah memilihnya untuk memimpin di dalam rumah tangganya, sehingga dia boleh lagi berhikmat seperti Raja Salomo yang mampu membimbing mendidik anak-anaknya untuk senantiasa takut akan Tuhan. Begitu juga dengan kaum ibu, Engkau yang memberikan mereka hikmat bijaksana, agar boleh lagi Tuhan memimpin, membawa anak-anaknya masuk di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga semua anak-anaknya akan bertumbuh di dalam kehidupan yang mencintai Tuhan Yesus dan mau hidup dengan saling menghormati. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Penyayang, biar Engkau juga yang senantiasa mempersatukan kami semuanya, seluruh hamba-hamba Tuhan, para jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, agar Engkau yang senantiasa mempersatukan kami di dalam kasih setiamu, agar kami boleh sehati sepikir Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, berkati apa yang kami pikirkan, dan biarlah semuanya itu berbuahkan kebaikan, kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.